Hai, selamat datang kembali di sinopsis singkat channel Dawet, di mana film update dan gak update dirangkum di sini. Kali ini saya akan coba rangkum film horor Indonesia, yang sempat booming di akhir 2022 lalu, berjudul Kodrat. Film ini dibintangi oleh saudara kembar saya, Vino G. Bastian, Marsha Timothy, dan Randy Pangalila. Sebelum aing nyorocos lebih jauh bahas ini film, alangkah baiknya jika Anda subscribe, share, and like ya. Agar aing lebih semangat lagi dalam buat konten. Hatur nuhun. Film ini berkisah tentang pria bernama Kodrat, yang diperankan oleh Vino Bastian. Di mana dia adalah seorang ustadz yang ahli dalam meruqyah. Di sini dia memiliki seorang istri dan seorang putra bernama Alif. Sayangnya, bisa dikatakan kehidupan Kodrat penuh dengan bencana, di mana istrinya itu meninggal dengan tanda tanya. Penderitaan Mang Kodrat tidak cukup sampai di sini, anaknya pun juga mengalami kesurupan yang parah pisan. Alif rupanya dirasuki oleh iblis yang sangat kuat dan kejam. Kodrat pun berusaha menyelamatkan Alif, akan tetapi dia malah mati mengenaskan. Kematian Alif ini membuat Kodrat dijebloskan ke penjara. Kodrat seperti kehilangan harapan ketika semua anggota keluarganya pergi meninggalkannya. Di saat teman satu selnya mencoba menasihati Kodrat untuk tetap tabah, tiba-tiba salah satu penjaga membawa rantai dan masuk ke sel Kodrat. Hampir 3 tahun Allah kasih kamu berkah. Istighfar, Kodrat. Tanpa ragu, penjaga penjara itu pun menyeret Kodrat ke ruangan lain dan menguncinya. Ternyata, setan yang membunuh Alif dulu sekarang merasuki penjaga tersebut, dan mencoba membunuh Kodrat. Alhamdulillah Kodrat masih selamat dunia akhirat dari kejadian itu, dan dia pun terbangun dari mati suri di kamar mayat. Sudah kukatakan, satu mayat. Kodrat yang dibebaskan dari penjara lebih awal karena kejadian tersebut, kemudian kembali ke desanya. Ia pun kembali ke pesantren Kahuripan tempat ia belajar yang sekarang tidak terawat. Dia pun bahkan melihat gurunya terbaring terbengkalai, tak berdaya. Untungnya sahabat Kodrat, yang bernama Jafar masih ada untuk menjaga gurunya. Jafar. Lalu ini hasilnya. Mang Kodrat merasa desanya masih belum lepas dari ancaman Bang Emok, Jurik maksud saya. Salah satu anak yang tinggal di sana bernama Jihan rupanya dirasuki jin jahat. Yasmin yang diperankan Marsha Timothy mencoba mengundang banyak warga ke rumah Jihan untuk mengaji. Sayangnya, nasib Jihan sama malangnya dengan Alif. Dia harus mati di tangan iblis jahat. Jihan. Yasmin pun kembali ke rumahnya, yang dimana dia tinggal bersama kedua anaknya yakni, Asya, dan anaknya yang juga bernama Alif. Melihat Asya yang pulang terlambat, Yasmin sebagai ibu mencoba memperingatkan Asya untuk berhati-hati karena desa mereka masih dalam bahaya. Di sisi lain, Alif yang masih belum percaya ayahnya sudah meninggal rupanya seperti dihantui oleh jin yang menyerupai ayahnya di dalam lemari. Ngapain kamu? Kalian di situ sama siapa? Iya. Kalau kangen sama ayah, bukan tahu keadaan desa lagi kayak
Setelah kejadian tersebut, kondisi Alif makin parah, dan seperti ingin membunuh ibunya sendiri. Alif ngapain di sini? Yasmin yang yakin 1000% anaknya kerasukan kemudian mencoba pergi memanggil Jafar untuk dimintai pertolongan. Awalnya si Kodrat gak mau menolong Yasmin, dan menyuruh untuk menunggu Jafar. Namun ketika Yasmin menyebut Alif, Kodrat kembali ingat akan anaknya. Kamu bisa kembali kalau Jafar sudah pulang. Istighfar. Ibu kenapa lo kalau kayak begini? Di mana Ustaz Jafar? Tolong Alif. Kembali ke gudang, di mana tempat Alif dikunci. Asya yang sendirian kemudian dibujuk oleh Alif untuk membukakan pintu. Dan sudah bisa ketebak, Asya pun hendak dibunuh oleh jurik yang bersemayam di tubuh Alif. Alif, Kasya sayang sama Alif. Kasih nggak percaya? Ini katanya sayang Alif. Dan akhirnya, Kodrat pun datang tepat waktu untuk menyelamatkan kedua anak tersebut. Tetapi setan yang merasuki Alif, kemudian mengancam bahwa akan ada iblis yang lebih kuat yang akan memburu dirinya. Sebut namamu. Setelah setan itu pergi, Kodrat yang kecapean kemudian mencoba melipir ke tebing pantai. Dan benar saja Kodrat didatangi iblis yang bernama Aswala, yang berbentuk anjing Doberman yang juga membunuh Alif anaknya. Balik lagi ke rumah Yasmin, di mana rupanya Alif masih belum sembuh, karena dia sekarang diteror oleh Aswala. Kodrat pun bergegas menuju rumah Yasmin, dan di sana pun dia mendapati Jafar dan tim pemburu janda, hantu, hendak membawa Alif ke Ponpes Kahuripan. Keesokannya Jafar rupanya berhasil meruqyah Alif. Namun Mamang Kodrat sadar, bahwa Jafar menjadikan ilmu ruqyahnya sebagai ladang cuan. Kodrat pun akhirnya diusir dari tempat itu oleh Jafar. Ruqyah Alif berjalan dengan lancar. Sekarang Alif sudah... Uang. Itu pemerasan namanya. Itu masih barang-barang Ustaz Kodrat. Kembali ke Yasmin, di mana dia dan kedua anaknya sekarang dihantui oleh Aswala. Yasmin yang kerasukan kemudian meminta Asya untuk memanggil Jafar. Jadi sama Kak Asya. Udah. Cepat ke pesantren cari Ustadz Jafar. Ketika Kodrat hendak minta izin pamit kepada gurunya, Kodrat mencium gelagat yang aneh. Dia pun kemudian mencari Jafar. Dan plot twistnya, Jafar rupanya bersekutu dengan para iblis agar desa tersebut diteror oleh mereka. Supaya Jafar bisa meraup uang dari praktek ruqyah yang dia jalankan. Jafar! Sesat kamu Jafar! Ikut aku. Kita sembah Aswala. Setelah menghajar Jafar, Asya pun tiba di sana untuk meminta pertolongan Kodrat. Mereka pun bergegas menuju rumah Yasmin.
di mana Yasmin yang kesurupan hendak mengubur Alif hidup-hidup. Kodrat akhirnya pun datang ke sana, dan sekarang dia berhadapan kembali dengan Aswala yang telah membunuh anaknya. Dengan susah payah Kodrat berusaha memusnahkan Aswala dari tubuh Yasmin. Dan berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yasmin pun dapat diselamatkan. Alif di mana, Bu? Di mana Alif? Alif yang mana? Aku lenyapkan kalian orang-orang soleh. Wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. Setelah kejadian tersebut, desa Kodrat pun kini menjadi aman, ditambah guru Kodrat yang rupanya sohibnya Kang Yayan Ruhian, yakni Kang Cecep Arif Rahman telah sembuh dari pengaruh sihir. Dan endingnya, Kodrat memilih menjadi bikers dan bergabung dengan prediksi pimpinan Haji Andre Taulani. Wah kakak maaf bercanda. Mari kita bereskan pesantren kau Irfan ini. Sampai. Terima kasih sudah menonton. Tunggu sinopsis alur cerita film lainnya di channel Dawet. Hatur nuhun.